Ini pribumi yang punya. Sok, Setuju, duluan. tapi saya butuh kepastian dulu sekarang, Pak. Yang pribumi ngacung. Siap. Siap. Saya belum tahu pribumi. Siap. Siap. Pribumi. Enggak Oke, bisa warga. begitu, Pak. Ini tidak ada itikat baik dengan Pak Haji Li. Ya, saya akan bongkar ini. Bongkar, cepet! Yang di video ngadepin premanisme tadi itu anak saya. Anak saya itu usianya 18 tahun. Kasus yang dihadapi anak saya itu adalah kasus penutupan jalan. Jadi kita izin sudah lengkap, legalitas sudah lengkap semua sama IMB, PAP, PBG dan lain sudah lengkap semua. Namun ada oknum premanisme yang menutup jalan tersebut. Kita kalau mau lewat jalan tersebut harus bayar kepada oknum tersebut. Kenapa sih saya nggak turun langsung ke situ gitu? Dan kenapa sih kok anak usia 18 tahun suruh untuk ngadepin preman yang usianya udah dangkotan? Kenapa saya minta anak saya menghadapi preman di situ? Karena apa? Ini tidak diajarkan di sekolah di situ. Anak saya itu sempat saya kuliah di Australia. Kuliah di Australia juga seperti ini. Yang saya sampaikan ke anak saya bahwasannya lu boleh kuliah di Australia. Tapi ingat, ilmunya bagus nih. Tapi keadaan di lapangan itu kadang nggak sesuai dengan realita. Teori menyatakan bahwasannya harus gini, harus gini, harus gini. Dalam dunia perkuliahan kita diajarkan untuk izin harus lengkap. Ketika berbisnis itu kita harus tekan cost efisiensi terhadap pembelian barang. Pembelian barang harus dalam skala besar, ya kan? Tapi ingat, kita hidup di Indonesia, kita mau bisnis di Indonesia. Realita di lapangan adalah satu, bertemu dengan oknum yang harus beli material sama gua, ya kan? Gua akamsi di sini. Tuh, akhirnya apa? Akhirnya harga barang menjadi tinggi di situ. Nah, ilmu yang di perkuliahan itu nggak bisa diterapin. Karena apa? Ilmu di kuliahan adalah ilmunya kalau beli volume banyak pasti harga murah. Di lapangan itu kita nggak bisa beli dengan volume banyak karena di lapangan di proyek itu kita dipaksa untuk beli sama akamsi. Saya mengajarkan kepada anak saya bahwasannya ini loh kondisi di lapangan kayak gini loh. Lu belajar kalau jauh-jauh ke luar negeri, ke Australia, kondisi di lapangan seperti ini. Ini Indonesia, bos. Kondisi kita seperti ini gitu. Saya memiliki keyakinan sampai anak cucu sekalipun premanisme di Indonesia itu nggak bakal hilang. Jadi tugas saya sebagai orang tua itu mendidik anak saya untuk berani menghadapi hal-hal yang seperti ini. Karena kalau bukan kita sebagai orang tua yang mengajari hal seperti itu, mau siapa lagi? Ini Indonesia, bos.